Bali, Pulau Seribu Pura, dengan seni, agama, dan budayanya telah sengaja dijadikan latar belakang kisah si janda sakti calon arang, yakni sebuah legenda masyhur yang berasal dari tanah Jawa. Kisah pada abad ke-11, pada masa bertahtanya Sang Prabu Erlangga ini, merupakan perlambang bagi kita semua bahwa betapapun tinggi kesaktian ilmu hitam itu tidak akan dapat memusnahkan kesucian agama yang selalu berlandaskan ajaran pada kebenaran. Aum Ang Ong Baradaya Namo Nama Swaha. Kembalikan anak muda itu. Kalian telah menculik dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Cicing ibu. Jika terkutuk orang-orang Daha, juga rajanya si Erlangga. Tunggu balasanku. Ibu jelema sakit endet, kau manusia terkutuk. Putriku calon arang, gerangan apa engkau memanggilku? Sang Hyang Petari Agung, hamba mohon berilah hamba kekuatan teluh yang maha dahsyat lagi, untuk membunuh rakyat Daha agar rajanya Erlangga bertukuk lutut padamu. Hamba iba pada putri hamba satu-satunya, Ratna Mangali. Tak seorang pun di kerajaan Daha ini yang mau melamarnya. Kurestui niatnya.
Hyang Widi, sebagai pencipta, pemelihara dan pemeralina, serta sebagai jiwa dari ketiga dunia ini, semoga seluruh alam negara menjadi langgeng. Semua penyakit semoga menghilang. Semua penyakit semoga binasa. Semua halangan semoga binasa. Semua bahaya semoga menghilang. Kita harus hancurkan tempat orang-orang yang memuja Tuhan. Mari kita mulai. Hai di sana, adakah kami bersalah sehingga kalian mengganggu kami? Kalian telah salah besar. Jangan sembah Tuhan. Sembahlah ratu kami calon arang. Kalian benar-benar manusia iblis. Hentikan perbuatan kalian dan pergi dari sini. Jayati jaya mapnyuyati ya santi ya semati sakala mapnyuyat parama siwa labati. Pergilah kalian, sirna, dan jangan ganggu kami lagi. Sudah kami Om tua bawa tumia tarwa dharma tua bawa tumia kam Om prakrti parisuddha tarwa dharma prakrti parisuddha. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Santi Santi Santi. Silakan masuk putraku. Tampaknya telah terjadi sesuatu atas diri kalian. Benar, Ayanda Guru. Mereka akan menghancurkan pura, tapi kami berhasil mengusirnya. Siapakah mereka itu? Murid-muridnya calon arang. Orang yang selalu membuat bencana di negeri ini. Tapi Beli tidak apa-apa kan? Beli sendiri dalam keadaan baik. Wedawati, Ya, Ayahanda. bawa orang-orang yang luka itu ke dalam. Mari kita rawat mereka. Baik. Memeh, apa benar gadis Bali itu tidak boleh menikah sebelum menyelesaikan selembar kain tenunannya? Benar, Ning.
Itu syarat. Itu pertanda calon penantinnya orang yang terampil. Berpuluh sudah kain yang kutenun, tapi jodohku tak kunjung datang. Sabar, Jening. Di kerajaan ini sudah tidak ada yang mau melamarku. Ning, Sang Hyang Widi telah menentukan di suatu saat jodoh pinastimu pasti akan tiba. Kapan, Meh? Orang-orang semua takut sama Biang Agung. Itu tandanya Biang Agungmu ini paling sakti di seluruh jagat. Ampun, Biang. Apa guna kesaktian kalau hanya mendatangkan bencana bagi rakyat? Ketahuilah anakku, dari kebencanaan ini akan lahir satu kehidupan baru yang tunduk pada aturan biangmu. Biang Agung, Manggali tadi malam bermimpi buruk sekali. Memalukan. Hah? Mimpi buruk? Coba kau cerita. Kakak, lupakan mimpimu, Tumanggali. Setelah biangmu jadi ratu di Daha, jodohmu pasti lancar. Bli, itu kan si wanita sihir, Bli. Itu. Ayo, ayo. Jangan bawa anak saya. Jangan bawa anak saya. Ayo, tidak. Anakku ada Arsini. Ampuni saya, Nyi Ratu. Tolonglah saya, Ratu Agung. Ampuni saya, Nyi Ratu. Tolong. Wajahmu ayu, pantas ku jadikan korban. Lepaskan! Jangan bunuh saya! Bebaskan saya, Nyi Ratu! Nyi Ratu, ampuni kami. Ampuni kami. Anak kami. Bapak! Hei! Wadi! Berhenti!
Kembalikan anak kami. Kembalikan. Aduh, Bapak. Aduh. Pastukai ibejani. Aku kutuk kau sekarang. Sarwa klesa winasanam mankat manam Bantulah mereka, Ratu Agung. Ibu, maaf ya. Boleh saya membantu? Terima kasih, Ratu Agung. Kami sekeluarga sangat kelaparan. Mang Ali. Apa yang telah kau lakukan, putriku? Ampunkan Mang Ali, Biang Agung. Ternyata kau pergunakan ilmu putihmu untuk menolong penduduk. Kau telah memasung cita-cita biangmu. Kemari kau, Mang Ali. Ampunkan Mang Ali, Biang Agung. Mang Ali kasihan pada penduduk yang tak berdaya ini. Mereka semuanya kelaparan. Negeri ini sudah hancur oleh bencana.
Haruskah aku bermanis-manis pada penduduk yang membenci biangmu, sekaligus memusuhi dirimu? Duh. Begitukah? Mangali tidak tega melihat perbuatan Biang Agung yang amat sangat mengerikan itu. Hatimu lemah. Saat ini juga ilmu putih yang kau miliki sirna dari jasadmu. Nenda, kelihatannya kau sedang memikirkan sesuatu. Perasaanku mengatakan akan terjadi apa-apa malam ini. Wah, jangan-jangan Serdadu Daha mau datang lagi. Itulah yang aku khawatirkan. Bukankah selama ini kita selalu berhasil menumpas mereka? Benar, tapi mereka mempunyai beribu-ribu jurit. Sedangkan kita hanya berlima. Kau perempuan berhati busuk. Nih, amat. Lapar. Bunuh perempuan itu. Ayo. Jurit-jurit Erlangga busuk. Bunuh mereka semua. Wediam berakmu wismuncep Wogdod iwam agit waram Arwo yadi alabatif Arwo karyan kasidaya Jayati Jaya ma penyat Tanti Tama penwati Keluarlah kau anak muda. Kami tidak akan apa-apakan kau. Kami adalah utusan Sang Prabu Erlangga.
Ampun Gusti Pangeran. Maafkan hamba. Maafkan hamba yang bodoh ini. Hamba kira Gusti Pangeran adalah orang-orang yang calon arang. Hamba sangat takut. Hamba takut diculik. Hamba tidak mau jadi korban sesembahan Dewi Durga. Kami akan ke Lemah Tulis menemui Empu Barada. Tahukah kau tempatnya? Tentu Gusti. Padepokannya sudah dekat. Itu di balik bukit ini. Membaca surat Sang Prabu Erlangga ini, diriku seolah-olah mendapat kehormatan dan kepercayaan yang sangat tinggi. Aku khawatir anak emas. Apakah tugas itu dapat kulaksanakan dengan baik? Maaf Bapak Pendeta. Rakyat maupun serdadu-serdadu kerajaan telah banyak yang menjadi korban kebuasannya. Apakah Bapak Pendeta punya jalan? Putriku Wedawati, maukah kau memanggilkan kakak angkatmu Mbu Bahula? Tentu, Ayah. Calon Narang itu sebenarnya masih saudaraku. Maksud Bapak Pendeta? Dia adalah bekas istri Empu Kuturan yang sangat masyhur itu. Kenapa beliau bercerai, Bapak Pendeta? Kakak kandungku Empu Kuturan adalah orang yang taat pada agama. Sedangkan istrinya, calon Narang, yang bernama asli Walina Tengkirah itu melaksanakan pengiwa. Artinya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti ilmu sihir, gaib, nesti, teluh, dan sejenisnya. Hal inilah yang menyebabkan mereka bercerai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inilah putra saya, Mbu Bahula. Sedangkan bapak ini, Patih Naratoma, utusan Raja Erlangga. Putraku, negara kerajaan Daha dewasa ini dalam keadaan terancam. Dan ancaman itu datangnya dari bekas bibi hamba calon Narang. Calon Narang tidak saja memusuhi penduduk Daha, lantaran tidak ada yang mau melamar putrinya. Tetapi ia juga berambisi untuk menjadi ratu menggantikan Sri Baginda Erlangga. Bukankah sikap yang demikian itu wajib dicegah Ayanda Guru? Betul. Lalu, tugas apakah yang akan diberikan untuk Ananda? Kau sebagai anak dan sekaligus sebagai muridku, demi kepentingan negara, raja, dan rakyatnya, kau kutugaskan untuk mengawini Ratna Mangali, putri si calon Narang. Maaf Ayanda Guru, hamba benar-benar tidak mengerti. Apakah dengan perkawinan itu persoalannya akan menjadi selesai? Setelah kau memperistri Ratna Mangali, tugasmu yang utama adalah mencari kitab kesaktiannya yang bernama Lontar Tantrayana Mantram atau Lontar Pedestian. Kalau memang sudah demikian, Tita Ayanda, Ananda siap melaksanakannya. Bagaimana adikku? Semoga Sang Yang Widi selalu melindungi Kakanda. Nah, anak Mas Naratoma, mengingat kesehatan, bagaimana kalau anak Maslah yang mewakili sekaligus menjadi walinya? Tugas yang Bapak Pendeta berikan juga merupakan tugas mulia bagi hamba. Aku mendengar wajah Ratna Menggali yang cantik itu amat mirip dengan biangnya, calon Arang. Ya, begitulah. Tapi aku jadi ragu. Kenapa? Takut ditolak? Aku mempunyai tugas ganda, mengawini putrinya dan sekaligus mencuri kesaktian ibunya. Kami semua berdoa agar kau berhasil.
Guru. Di pelataran Kori Agung ada serombongan orang-orang yang ingin ketemu dengan guru. Belang mana berani masuk kemari? Mereka datang untuk meminang Ratu Agung Ratna Manggali. Meminang? Heh? Om Swastiastu. Semoga kita semua dalam keadaan baik atas karunia Sang Hyang Widi. Heh, King Erlangga datang kemari. Mau apa kalian kesini? Ampunkan Ni. Kami adalah utusan Empu Barada, adik dari Empu Kuturan, bekas suami Ni calon arang tempo hari. Lantas mau apa dia? Empu Barada berhalangan hadir. Beliau menserah percayakan kami untuk melamarkan putranya bernama Empu Bahula dengan Ratna Mangali, putri Ni calon narang. Beliau berpesan, semoga perkawinan ini tidak saja membawa kebahagiaan bagi kedua mempelai, tetapi juga mempererat tali kekeluargaan yang telah lama putus. Tak kusangka si Barada mau berbesan dengan aku. Mana itu Bahula? Hambalah Empu Bahula, putra Empu Barada dari Lemah Tulis. Kau benar-benar mau mengawini putri tunggalku? Hah? Hamba sungguh-sungguh. Nyawa hamba taruhannya.
Lihatlah, rupanya mereka sudah tidak sabar lama-lama di situ. Malam ini, mimpiku benar-benar telah menjadi kenyataan. Orang yang menolong diriku dari aib di pantai, ternyata Kanda, suamiku sekarang. Mangali, kau bahagia? Aku bahagia. Mulai detik ini, Mangali siap mengabdi dan melayani dirimu, Paduka. Begitu juga Iblis sendiri. Aku sudah tidak kuat menatap kecantikanmu lama-lama. Biang Agung, Empu Bahula suami Ratu Agung sebenarnya pernah menjadi musuh kami. Musuh kalian di mana? Ampun Biang Agung, kami bertarung manakala kami ingin menghancurkan pura di mana tempat mereka memuja Sang Hyang Widi. Kami khawatir, jangan-jangan ia ingin membalas dendam. Dia punya kesaktian. Kris Banyumanik, Biang Agung. Kalian tidak usah takut. Di negeri ini tidak ada orang yang lebih sakti dari aku. Karena akulah Putri Sang Betari Durga. Ada satu pertanyaan lagi. Seandainya aku atau biangmu Calonarang pada satu saat tewas lantaran perbuatannya, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan pasrah. Sang Hyang Widiwasalah yang akan menentukan pala dari karmanya. Kalau seandainya nanti aku yang tewas? Tidak, kau tidak boleh mati. Aku mencintaimu, Mangali. Buktikan cintamu itu, Bli. Ratna, Mangali. Bhagavati nama suami Surade Mahadewati Om
Rama Karani Dewi Sabu Pradana Dayani Tuam Namami Mahadewam Wong Titiam Matraya Yawam Makabakya Koalisam Akamdanamu Kacayi Ratna Mangali, bangun. Ada apa, Bli? Hampir tiap malam Biang membaca Weda. Kadang-kadang sangat sedih kedengarannya. Bahkan kadang-kadang ngeri. Kenapa begitu? Itu bukan kitab Weda, Bli, tetapi lontar Tantrayana Mantram atau lontar pedestian yang membuat Biang sakti mandraguna. Aneh sekali. Aku belum pernah melihatnya. Bli tidak akan pernah melihatnya. Lontar itu cuma satu-satunya di jagat ini. Dan pemiliknya adalah calon arang. Di mana disimpannya lontar itu? Di tempat khusus. Kalau tidur di balik jubahnya. Heh. Kenapa Bli menanyakan itu? Mangali tidak ingin Bli mempelajarinya. Mangali bercita-cita semoga Bli, Mangali, dan anak kita kelak menjadi orang yang saleh. Hasratmu sungguh mulia, adikku. Mangali. Mangali. Mangali, bangun. Ada apa, Biang Agung? Mana suamimu? Pencuri. Dia telah menipuku. Barak. Leda, taruh. Mahesa, Guyang, Singa Malung. Kalian semua, maling telah memasuki rumah kita. Ikut aku. Baik, Guru.
Kunci kekuatan Calonarang sudah kita kuasai. Lontar ini harus kita musnahkan. Om Swastiastu. Kembalikan kitab pusakaku. Selamat datang di tempat kami, Kanda Calonarang. Jangan panggil aku Kanda. Aku bukan kakakmu. Kalian hancurkan pura ini. Aku hadapi si tua itu. Hentikan! Hentikan, Biang Agung! Hentikan, Biang Agung! Ampunkan kami. Biang Agung boleh membunuh kami, tapi jangan hancurkan pura ini. Duh, ternyata kau pun seorang empu yang laknat. Madangkai Ibu Jani, mati kau! Serbu dia! Ayo kita bantu! Ayo! Licik kau Barada. Kukira tubuh setua ini masih mampu menandingi aku. Kanda Calonarang, ilmu hitammu bukan ilmu kesucian. Sirnahkan sebelum kau terlambat. Polonca ini embuh, otakmu kosong. Biang Agung, kenapa hal itu mesti terjadi? Kelak kau akan tahu sendiri. Mati kau pakai berak.
Ali Bahula. Bang Ali, ini adikku Wedawati. Oi, Balada, di malah pamungkasku, ilmuku atau ilmumu yang lebih dahsyat di jagat ini. Manggali putriku, Sang Hyang Widiwasa ternyata tidak merestui cita-cita biangmu untuk menguasai negeri ini. Biangmu telah kalah. Biang rela menerima kenyataan ini. Sudah terlalu banyak kesengsaraan yang terjadi karena ulahku. Bahula, anakku, bimbinglah istrimu. Jadilah kalian suami istri yang hanya menyembah Tuhan. Adi Pendita Barada, maukah kau mensucikan diriku agar kematianku sempurna? Itu sudah menjadi kewajiban kami. Damaikanlah hatimu. Anakku, jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal. Biang aku. Biang aku.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala.